Menata drainase Jakarta, dialog kita lanjutkan kembali. Masih ada Pak Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta yang saat ini berada di kantornya. Kita terhubung melalui sambungan live dan di studio ada Pak Firdaus Ali. Pak Firdaus, tadi Anda mengatakan bahwa dari keseluruhan saluran kita yang jumlahnya ada 1.100-an tadi yang disebutkan oleh Pak Teguh, ada yang saluran makro, mikro, dan penghubung, hanya 38% sebetulnya yang berfungsi baik. Ya, yang saya bisa kategorikan bahwa dari asesmen kita dari Indonesia Water Institute bahwa dari semua jaringan drainase yang ada itu, iya sekitar 38%. Sekitar tahun 2009 ya. Tahun 2009. Ya. Artinya kalau tidak ada pengecekan sejak tahun itu, kemungkinan akan semakin turun. Bisa menurun. Kenapa? Karena kan laju pembangunan kita kan sangat pesat sekali. Kelemahan kita itu di pengawasan. Tadi yang Pak Teguh katakan tadi, saluran drainase bisa kemudian diblok. Dibikin pondasi bangunan, digeser oleh tiang apa, bisa saja terjadi. Ya, kenapa? Karena kita sangat lemah di pengawasan, itu aja kan. Sangat lemah di pengawasan, makanya ada dibentuk juga Dinas Tata Air juga karena mungkin memang ini menjadi sesuatu yang sangat serius artinya di Dinas Jakarta. Tata Air dibentuk itu karena memang dari awal ketika saya kembali ya membantu DKI Jakarta tahun 2005 itu kan yang pertama saya sampaikan ke Pak Sutioso bahwa ini ibu kota ini kok nggak punya yang ngurusin air ya. Kan dia bilang ada PU. PU kan ngurusin jalan, bangunan, dan lain sebagainya. Tapi di kota-kota seperti di Singapura, di Kuala Lumpur, di Manila, mereka tuh punya sendiri yang fokus menangani tadi, tidak ditebengkan ke dinas lain, sehingga kemudiannya baru kemudian tadi tahun 2015. Pak Firdaus, sebelum kita lanjutkan, ini ada satu penelpon. Pak Rama dari Condet. Selamat siang Pak Rama. Selamat siang. Halo Pak Rama. Ya. Halo. Ya Pak Rama, silakan Pak. Ya, selamat siang. Rudi Mbak Eli. Firdaus ya, Firdaus ya? Ya, selamat siang, silakan. Kita kan berkaca pada flashback pada zaman Hindia Belanda dahulu ya, karena pada dasarnya kan kita tuh dibangun berdasarkan dari kota-kota dam kan, yang dengan dimana banyak dibutuhkan kanal. Nah, permasalahannya kita tuh drainase nggak hanya bermasalah pada bagaimana pengaliran air limbah, tapi juga pada sumur resapannya. Karena bisa kita lihat ya, ada beberapa gedung tinggi kita bangun, tetapi air tanahnya nggak diperhatiin. Lalu kalau kita lihat di daerah Jalan Gunung Sahari Raya tuh ya, itu airnya tuh sekarang kalinya lebih rendah daripada laut. Hanya tinggal tunggu ngeluap aja. Iya. Mungkin diperhatiin lah dari sumur resapannya ya, sama ketertiban pengelolaan air bersih dan penggunaan air tanah pada gedung. Baik, Pak Rama, intinya bukan hanya soal saluran air limbahnya yang diperhatikan, yang sudah ada seperti kali dan segala macam, tapi sumur resapannya itu juga harus diperhatikan ya. Nah, inputnya nggak ada sumur resapan. Terus PDAM-nya diperhatikan. Banyak juga itu air yang PDAM tapi masih kurang layak. Baik. Pak Rama, terima kasih banyak. Rama dari Condet. Ini juga sebetulnya sesuatu masalah ya Pak Firdaus Ali ya. Saya katakan kita tidak punya sistem tata kelola air yang baik di ibu kota selama ini yang diurus oleh sebuah organisasi yang fokus. Baru sejak 2 Januari tahun 2015 kita baru punya. Apa yang dikatakan Rama tadi benar. Di Jakarta kita punya persoalan tata kelola air itu luar biasa. Air baku kita krisis. Ini tugasnya Pak Teguh luar biasa berat sekali nih. Air bekas, air limbah kita tidak punya saluran riolingnya. Ya, kita tidak punya jaringan drainase yang mampu mematuskan atau mengeringkan kawasan ketika kemudian hujan menggenang. Kita punya persoalan yang juga yang terkait dengan apa? Rob yang semakin permanen di Pantura Jakarta. Ya, kenapa? Kemudian yang terakhir apa? Ekstraksi air tanah dalam di ibu kota itu sangat masif sekali, diantaranya memicu turun muka tanah. Makanya yang disebut oleh Pak Rama tadi, kenapa di Gunung Sahari kok salurannya lebih tinggi dibandingkan jalan? Kenapa? Memang kita mengalami penurunan muka tanah yang sangat tinggi sekali. Ya, rata-rata 10 cm per tahun sekarang. Ya, makanya saya mengatakan berkali-kali tahun 2009 kita punya simulasi yang saya menggambarkan dengan teman-teman di ITB. Tahun 2050 nanti kita hanya punya 2 pilihan, pinggir pantai itu apakah ada di Harmoni atau di Semanggi. Wow, semakin maju ya kalau gitu. Nah, ini kita ada penelpon lagi. Ada penelpon lagi. Penelpon lagi dari Pak Wonosobo. Toto. Ya, Pak Toto di Wonosobo. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang, Bu. Ya, silakan Pak Toto. Gini ya Pak, menurut saya drainase itu
walaupun sudah bagusnya kayak apa, kalau tidak dirawat, dia akan ya seperti ini jadinya. Itu satu. Ya. Terus yang kedua, yang jadi masalah kenapa kok bisa saluran air seperti itu, bisa kulit kabel itu bisa numpuk di situ, itu kan nggak masuk akal gitu. Itu yang kedua. Apalagi bukan cuma 1-2 gerobak, itu puluhan truk itu, Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kok sampai terjadi di ring istana, itu kan nggak masuk akal juga gitu loh. Sedangkan di ring istana itu pengamanannya kan sangat-sangat ketat sekali. Kenapa kok bisa tidak ketahuan? Lah ini makanya tugas sebagai aparat kepolisian harus diusut tuntas. Ini ada unsur politisnya atau ada unsur lalainya. Kalau ada unsur lalai, aparatnya yang tugas di drainase itu harus diberi sanksi gitu loh, Pak. Oke. Nah, kalau ada unsur politis, ini sulit untuk mengatakan tidak ada unsur politisnya. Karena apa? Itu di dekat ring istana, Pak. Apalagi DKI sedang menjalankan akan ada pilgub kan, ada pilkada itu loh. Jadi saya rasa itu harus diusut tuntas. Kalaupun baik seperti apapun, kalau tidak ada istilahnya pengamanan yang tidak ketat, ya seperti ini, masa bisa sampai kabel puluhan truk, itu kan tidak masuk akal gitu loh, Pak. Oke, baik Pak Toto dari Wonosobo, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Kita coba konfirmasi ke Pak Teguh dulu mungkin ya, El ya. Pak Teguh. Ya. Pak Teguh. Nah ini memang permasalahan drainase ini berat sekali ini pasti buat Pak Teguh karena pertama memang salurannya banyak sekali. Ya. Nah, tapi dari sisi suku dinas sendiri Pak, apakah sudah memetakan artinya berapa banyak saluran yang memang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan perlu penanganan segera? Apa saja penanganan yang harus dilakukan dalam segera? Bagaimana Pak? Apakah pemetaan masalahnya sudah dilakukan? Kita sudah melakukan pemetaan di 5 wilayah kota terkait dengan masalah drainase yang ada. Penentuan skala prioritas itu tentunya sudah kita lakukan sejak awal Desember kemarin ya untuk pembenahannya. Memang disampaikan bahwa tantangan ini cukup berat bagi kita untuk merealisasikan bagaimana pengembalian fungsi drainase itu. Tapi saya optimis ke depan bahwa apa yang kami lakukan ini bisa membenahi apa yang menjadi permasalahan sekarang ini. Apa yang menjadi kendala utamanya, Pak Teguh? Walaupun bagaimana situasi kondisi. Apa yang menjadi kendala utamanya? Kendala utama yang pastinya yaitu tadi. Kendala utama itu yang pasti terutama terkait dengan masalah banyaknya bangunan-bangunan. Oke. Nah, bangunan-bangunan di atas saluran. Makanya sekarang ini Pak Gubernur lagi kencang bagaimana kita berupaya untuk merelokasi bangunan-bangunan liar itu. Kita akan tertibkan semuanya. Ada target waktu Pak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya, target waktu kan, limit waktu itu saya rasa memang cukup banyak. Tapi prioritas-prioritas utama seperti yang kita lakukan kemarin juga contoh di Kalijodo, kemudian yang kita lakukan juga di Kampung Pulo, Bukit Duri yang sebentar lagi juga beli daerah Cina. Nah ini prioritas-prioritasnya sudah kita tindak lanjuti semua. Secepatnya kita lakukan ini. Oke, Pak Teguh, permasalahan lain dari drainase Jakarta adalah kapasitasnya yang sudah tidak bisa menampung limpasan air yang begitu banyak. Nah, artinya kan sebetulnya kapasitasnya harus diperbesar, Pak. Apakah ini juga menjadi agenda prioritas? Ya, yang jelas kita di tahun ini pun kita fokus juga terhadap pengembangan untuk waduk-waduk yang ada. Existing waduk yang ada di Jakarta ini sudah saya invent ada 93 waduk yang mana itu pun akan kita fungsikan secara maksimal. Sehingga yang tadi disampaikan dari pembicara sebelumnya tadi, pada saat musim kemarau itu sebagai tampungan air dan pada saat musim hujan itu juga sebagai wadah kita untuk penampungan air itu. Baik Pak Teguh. Ini kita akan laksanakan juga itu di tahun ini semuanya. Pak Teguh Hendrawan, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstalk dan pemirsa kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.